تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية، يشوع، قضاة، رعوز، صموئيل أول، صموئيل تاني، ملوك أول وملوك تاني، أخبار أول وأخبار تاني، عذرا، نحمية، أستير، أيوب، مزامير، أمثال، جمعة، نشيد، أشعياء وأرميا، مراثي، أرميا، حزقيال، دانيال، هوشع، يوئيل، عاموس، عبيدية، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، وصفانيا، حجي، زكريا، ملاخي. ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى. يا يهودي وباروك، تكملة دانيال وأستير، حكمة يشوع وسليمان، وسفري المكابين، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، أعمال الرسل ورسائل بولس، روميا وكورنثوس، الأولى ثم الثانية. غلاطيا، أفسس، فيليبي، وكولوسي، تسالونيكي الأولى والتانية، تيموثاوس الأولى والتانية، تيتوس، فيليمون، عبرانيين. ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب، رسالة، بطرس، 2، يوحنا، 3، ويهوذا، وأخيرا رؤيا يوحنا. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya,
karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, ku berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu hidupku. Hidupku di hidupku. Salam, saudara terkasih. Apa kabar semuanya?
bertemu bersama saya Naomi dalam himpunan Kasih Tuhan. Saat ini saya akan membahas tentang orang egois dalam Alkitab. Ada beberapa ayat emas di Alkitab tentang orang yang egois. Saudara terkasih, bersikap egois atau mementingkan diri sendiri salah satu merupakan sifat yang tidak disukai oleh siapapun. Maka kita jangan sampai mendekatinya. Sebagai orang percaya, kita diwajibkan menjauhi perilaku-perilaku yang dicontohkan iblis atau roh jahat. Salah satunya menunjukkan sisi keegoisan, kesombongan, apalagi jika sedang bersama banyak orang lain. Keegoisan selain menjurus kepada kesombongan, juga memberikan dampak buruk terhadap orang lain. Salah satunya bisa menjadi semakin jauh dari Tuhan. Di sini saya akan memberikan kumpulan ayat emas dalam Alkitab. Kiranya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghindari sifat-sifat egois dalam diri kita. Sebab Tuhan tidak berkenan dengan orang yang berwatak egois. Tanpa banyak basi-basi lagi, langsung saja kita simak pembahasan lengkap mengenai ayat emas dalam Alkitab tentang orang yang egois. Ayat yang pertama tertulis di Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kedua dalam Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ketiga, Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Keempat, dalam Galatia 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Keempat, tertulis di Markus 8 ayat 36-37. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara-saudara terkasih, hendaknya kita merendahkan diri, tidak perlu egois dengan orang lain, sebab orang yang egois dan merasa dirinya benar itu tidak seturut dengan Kristus, melainkan iblis yang sudah merasuki dirinya. Hendaklah kita seturut berkenan dengan perintah Tuhan Yesus untuk merendahkan diri, seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, kita selain rendah hati juga harus jujur terhadap orang lain. Kita berkata-kata melainkan dari hati keluar di mulut. Maka dari itu, perintah Tuhan dalam ayat Markus 8 ayat 36-37. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita selalu saling mengasihi sesama kita maupun kepada orang lain. Karena dalam Kristus
ajaran kasih tidak ada ditemukan oleh agama manapun. Maka dari itu, selain kita mengasihi sesama, kita juga mengasihi musuh-musuh kita yang sudah berbuat yang tidak turut berkenan dalam hati kita. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Biarlah mereka menyadari apa yang mereka perbuat dari kesalahan dan ucapannya. Seperti halnya dalam ayat Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, sampai di sini dulu penjelasan dan pembahasan dari saya mengenai ayat emas dalam Alkitab tentang orang egois. Jangan sampai kita terjerumus oleh setan dan iblis dan bersikap egois mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita satukan hati bersama dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sungguh luar biasa untuk kami. Karena pada hari ini kasih dan karunia-Mu sangat berarti bagi kami, sehingga Engkau mengurapi anak-Mu ini untuk membawakan firman-Mu dalam Alkitab tentang makna orang yang egois. Kiranya Tuhan, apa yang Hamba-Mu ini sampaikan dapat menyertai, dapat memberkati saudara-saudara yang mendengar sekalian, serta dapat mengubah diri kami masing-masing untuk menjadi anak-anak-Mu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tuhan, hindarilah diri kami dari sifat-sifat yang buruk, dari sikap yang egois, sombong, dan mau menang sendiri Tuhan. Sebab kami, anak-anak-Mu, ingin berkenan di hadapan-Mu Tuhan, maka ubahlah kami, karakter dan hati pikiran kami agar diperbaharui, agar seturut kehendak-Mu kami dapat menjadi manusia yang jauh lebih baik, menjadi anak-anak-Mu yang selalu berbuat senantiasa baik, yang selalu merendahkan diri, tidak egois Tuhan. Sebab orang yang egois melainkan cerminan dari sifat iblis. Hindarilah dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang buruk Tuhan, yang ingin mencelakakan diri kami nantinya. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan surga. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa jika kami seturut berada dalam perintah-Mu, seturut berada dalam kasih karunia-Mu, kami berbuat baik, kami tahu akan kesalahan kami memohon ampun Tuhan, dan kami jika menyadari apa yang kami perbuat Tuhan dengan egois terhadap orang lain, dengan hati yang sombong dan mau menang sendiri Tuhan, sungguhnya kami minta ampun kepadamu, sebab kami tidak ada apa-apanya Tuhan, kami hanya biji mata-Mu. Engkaulah yang dapat mengubah kami manusia yang tidak sempurna Tuhan, maupun kami hanya anak-anak-Mu yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, sadarkanlah hati dan ketuklah pintu hati pikiran kami untuk selalu menyadari apa yang sudah kami ucapkan, apa yang sudah kami perbuat,
Ubahlah kami Tuhan agar berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah menyimak video ini. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Salam. Tuhan berkati.